Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niwayandi Apiari dengan NIM 221-705-1119. Saya dari Rombol 45. Jadi, dalam video ini saya akan mempresentasikan esai Pancasila yang sudah saya buat. Di sini saya mengambil tema Pancasila sebagai dasar negara. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi akan saya mulai. Pancasila dan kesaktiannya. Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Sudah kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan negara yang terkenal kaya, baik dari segi sumber daya alam ataupun keberagaman budaya yang dimiliki. Oleh karena itu, Indonesia sampai terkenal kemancanegara. Namun, tidak dapat dipungkiri dengan keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia, maka di Indonesia sering terjadi perdebatan hingga terpecah belah. Oleh karena itu, di Indonesia sangat diperlukan sebuah fondasi yang kuat untuk menjaga persatuan dan kesatuan dari bangsa Indonesia. Fondasi tersebut adalah Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila harus dijadikan landasan bagi bangsa Indonesia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, eksistensi atau keberadaan Pancasila sangat-sangat perlu ditegakkan di Indonesia. Karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai murni yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia. Hal itu terbukti dari Pancasila mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang terdiri dari keberagaman suku bangsa dan adat istiadat. Nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila merupakan nilai murni yang harus dijadikan landasan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dalam sila Pancasila yang pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa berarti walaupun berbeda agama, kita harus tetap menghormati agama lain karena pada intinya walaupun penyebutan Tuhan setiap agama berbeda, namun Tuhan itu hanya satu. Dalam sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab, hal itu dijadikan landasan kita harus menghormati hak dan kewajiban dari seorang lain. Karena setiap orang mempunyai hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Untuk sila yang ketiga, yang berbunyi Persatuan Indonesia adalah kita sebagai bangsa Indonesia harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian untuk sila yang keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita harus menghormati pendapat orang lain karena hak kebebasan berpendapat sudah diatur dalam undang-undang. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita terhadap orang lain. Dan untuk sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya tujuan dari bangsa Indonesia ini adalah untuk mencapai kehidupan bangsa yang adil, sejahtera, serta bahagia. Di era globalisasi seperti saat ini, eksistensi Pancasila sangat-sangat perlu dijaga karena dari dulu hingga sekarang masih banyak oknum yang tidak setuju dengan keberadaan Pancasila sehingga ingin mengganti Pancasila itu sendiri. Tetapi hal itu tidak pernah berhasil karena Pancasila itu punya kesaktian. Pancasila punya kesaktian karena nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila merupakan nilai murni yang digali dari kepribadian bangsa kita. Oleh karena itu, Pancasila itu akan mampu bertahan walaupun dalam keadaan apapun karena sesuai dengan kepribadian kita. Namun, walau Pancasila mempunyai kesaktian, kita sebagai generasi muda harus tetap berupaya untuk menjaga eksistensi Pancasila serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Saat ini, banyak orang yang hanya menghafal sila-sila Pancasila tanpa mengamalkan dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus mampu mengamalkan dan menerapkan ajaran Pancasila dalam kehidupan sehari-hari agar terwujud bangsa yang adil, damai, dan sejahtera. Adapun cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga Pancasila ini adalah yang pertama, memiliki rasa bangga sebagai warga negara Indonesia. Dengan memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia, maka pengaruh-pengaruh lain yang menjelekkan Indonesia tidak akan mudah masuk ke dalam diri kita, sehingga kita akan tetap memiliki rasa bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua adalah mempelajari budaya. Indonesia memiliki berbagai macam budaya. Oleh karena itu, kita harus mempelajari budaya yang kita miliki. Jangan sampai kita yang punya budaya, tetapi kita yang tidak mempelajarinya. Dan yang ketiga adalah kita harus mampu menggunakan teknologi yang baik dan benar. Di era saat ini,
informasi-informasi sangat mudah masuk melalui media sosial maupun media lainnya. Informasi tersebut belum tentu benar adanya. Oleh karena itu, kita harus mampu memilah informasi mana yang patut kita terima dan informasi mana yang tidak patut kita terima. Karena sangat banyak tersebar berita-berita hoax atau informasi-informasi hoax di media sosial. Oleh karena itu, kita harus mampu memilahnya. Jadi, walaupun bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, hal itu tidak boleh menjadi penghalang untuk Indonesia mempertahankan kemerdekaan, persatuan, dan kesatuannya. Karena Indonesia mempunyai Pancasila yang dapat mempersatukan semua perbedaan yang ada di Indonesia. Para generasi muda disarankan untuk mampu mempertahankan eksistensi Pancasila dan mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari agar persatuan dan kesatuan bangsa dapat terjaga dan bangsa Indonesia dapat hidup dengan sejahtera. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, dan salam harmoni.